ketemu lagi bersama saya Sisi. Saya Lia dari Dalam podcast 1 jam 1000 cerita. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih guys. Kalian penasaran nggak siapa bintang tamunya? Atau di antara kalian ada yang kenal dengan bintang tamunya? Oke, bisa perkenalkan diri kalian? Oke, semuanya perkenalkan nama saya Miranda. Hai, perkenalkan nama saya Anissa. Oke, Sebelum mereka ini pembahasannya sepertinya seperti menarik ya di chat kita itu. Iya, mereka tadi sempat chat kita dulu. Katanya ada 3 pembahasan menarik nih. Pada penasaran kan pembahasannya apa aja? Langsung aja kita bahas. Oke, sebelumnya nih pembahasan tentang apa nih? Iya, untuk pembahasan pertamanya. Jadi pembahasan pertama kita tentang ini, siswa yang menggugurkan kandungannya. Wah, kelihatannya menarik sekali ya. Menarik kan? Teman-teman mau denger gak nih gimana ceritanya? Jadi itu siswa di kota mana nih? Oh, kebetulan itu di kota Tangerang. Oh, Tangerang. Kalau dari itunya tuh siswanya tuh tingkat SMP, SMK atau SMA? SMA. SMA. Wow. Baru SMA udah hamil di luar nikah ya? Aduh, pergaulan zaman sekarang itu benar-benar berbahaya sekali. Teman-teman jangan ditiru ya, itu sangat tidak baik. Apalagi kita pelajar, kita harus belajar yang bener-bener. Iya Oke. banget nih, langsung aja kita bahas. Awal-awal mula kasusnya booming tuh gimana bisa ketahuan dia aborsi atau melahirkan di sekolah itu? Jadi kebetulan kasus ini di tahun 2013. Udah lumayan lama ya. Wow, Iya. lama ya. Jadi Udah berapa beritanya tuh viral pada tahun itu tentang siswa yang menggugurkan kandungannya di toilet sekolah. Apa nggak ketahuan tuh sama teman-temannya atau sama gurunya? Atau temennya ada yang curiga kok tiba-tiba dia lama gitu atau gimana? Iya, kronologinya seperti Iya, apa? gimana tuh kronologi? Jadi pertama-tama tuh dia tuh lagi di kelas kan ujian gitu. Jadi dia tuh izin ke gurunya ke toilet. Nah, di toilet itu dia tuh ya begitulah menggugurkan kandungannya. Terus dia abis dari toilet tuh dia langsung masuk lagi gitu ke kelas. Oh, jadi abis gugur itu langsung ikut ujian lagi nih? Iya, Apa nggak sakit? Bukannya Bukannya aborsi itu kan ngelahirin aja sakit iya ya, udah ada loh. dokter, apalagi Gila. ini digugurin. Nggak Bayangin habis deh. Wah, itu siswa bener-bener ya mentalnya gitu. apa nggak itu pas dia nyata tuh nggak ada yang curiga sama sekali gitu? Atau gurunya, temennya? Itu gurunya ada yang nanya nggak? gurunya tuh sempat nanya, cuman ya dia bilang tuh lagi BAB gitu. Oh, BAB. Ya, habis masuk akal juga Iya, ya. bener sih, sembelih ya. Iya. Kan lama. Pinter ya. siswa. Atau itu nggak ada bercak-bercak darahnya sama sekali gitu di pakaiannya? Atau perutnya nggak kelihatan besar? Kebetulan tuh ini tuh apa tuh bercak darahnya tuh ada, cuman ya ketutupan mungkin sama siswanya langsung duduk gitu kan. Oh, iya. Jadi itu kebetulan apa ketahuannya pas setelah pulang sekolah gitu. Oh, gitu. Jadi itu diselidiki sama guru terus apa namanya? Buat pacarnya yang si cewek itu satu sekolah Yang tiba-tiba pacarnya itu sih. tidak apa-apa, siapa tahu pasangannya. Nggak ketahuan gitu dia melakukan Dia sesuatu melakukan itu sama siapa? sama siapa gitu dong maksudnya. Oh, itu kalau aku kurang tahu ya. Oh, berarti bukan sama orang satu sekolah itu ya dia seperti itu. Bukan. Kayaknya bukan, tapi nggak tahu juga. Mungkin di luar sana. Iya. Dia berhubungan dengan lelaki lain. Oke. Menarik sekali ya pembahasan pertama ini tentang aborsi. Ada lagi kira-kira cerita tentang aborsi? Nah, kebetulan Nisa ada. Wah, saudara Nisa juga mengetahui. Baik sekali ya aborsi di Indonesia ini yang kita belum tahu. Iya, banyak sekali. Gitu. Pasti penasaran. Coba dong Nisa cerita. Iya, Dari dari penasaran nih gimana sih cerita aborsi yang Nisa Nisa tahu ini. Iya, dari sisi Iya. pengalaman Anisanya sendiri yang mengetahui apakah itu teman satu kantor Anissa, teman satu tim atau rekan apa, atau Anissa sendiri nggak tahu siapa orangnya. Cuman Kebetulan nggak tahu gitu. Lihat di berita. Oke, kita tanya dengan saudari Anissa. Apa saudari Anissa mengetahui entah rekan kerjanya atau siapa gitu yang melakukan aborsi itu pada tahun tersebut?
Aku sebenarnya nggak tahu itu tuh pada 2 tahun yang lewat. Oh, baru 2 tahun. Berarti ya, baru-baru ini dong, masih 2 tahun, Iya. tahun 2023. iya. Oh, masih hangat sekali pemirsa beritanya. Itu pada siswi atau gimana tuh, seperti Miranda? Pada siswi. Siswi juga? Iya, siswi Wow. SMK. Oh, kali ini SMK. 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 Itu di kota mana nih kalau boleh tahu? Di kota Magelang. Magelang. Hampir Jakarta juga ya. Tanggal Enggak. masuk Jakarta enggak sih? Magelang kalau ngomong. Magelang tuh oh Jawa. Jawa. Ma. Oh iya. Maklum ya, dia kan orang sini ya, jadi nggak tahu. Iya, agak blow on banget, maaf ya. Aduh. Jadi Magelang tuh dari Jawa ya guys. Iya, Buat kalian guys. yang nggak tahu tuh Jawa Tengah. Oke. Oh, di kota Magelang ya, berarti jauh dong dari Kalau tempat kita ya. pembahasannya tuh gimana kronologinya gitu? Awal mula ketahuan kalau sisi Iya. beritanya awal mula booming gitu. Apa sama seperti ini? Sama dia Serius? Oke. Kejadiannya kira-kira berapa tahun yang lalu? dari 2021. Oh, berarti baru ya 4 tahun yang lalu. Iya. Kronologinya tuh gimana? Enggak, sebelumnya tuh kayak ini nih kejadian siswi atau gimana nih? Kejadian itu anak SMK. Oh, anak SMK. Iya, baru Anak umur SMK 17 tahun lagi. juga. Iya, sebelumnya kan SMA. Pelajar, Iya, maksudnya tuh kayak aduh, pelajar zaman sekarang tuh emang banget jadi ya. itu Ya, mungkin pergaulan bebas ya iya guys. nggak boleh ya guys. Pergaulannya tuh di luar kendali atas Iya. orang tua semua. Jadi sebelumnya di Tangerang, sekarang di Jawa Tengah Magelang. Berarti udah tersebar ya aborsi, kayak di setiap daerah mesti ada ya, nggak hanya di Kalau- kota-kota besar. Kalau menurut saya sih itu tuh tergantung ya bukan di setiap daerah aja. Kemungkinan tuh di daerah terpencil atau kota-kota itu emang ada. Tergantung pergaulan bebas siswa-siswinya zaman sekarang. Terpengaruh internet juga sih. Iya, banyak sih faktornya ya bisa Iya, benar, siswi itu benar. melakukan seperti itu. Oh, jadi gimana nih? Pasti teman-teman penasaran kan? Iya, gimana kronologinya ceritanya, gimana? kronologinya. Jadi gimana kronologinya nih? Itu siswa itu kejadian itu tahun berapa? Sudah tadi. Oh iya. Gimana kronologinya itu seperti apa? Kejadiannya hampir sama dengan si cerita Miranda tadi. Kronologinya ada di dalam WC juga. Lagi-lagi di toilet ya guys. Siswa jadi Banyak yang salah menggunakan salah toilet. gunakan, iya. Ya gimana bisa ketahuannya gitu dia melakukan aborsi di toilet itu? Mungkin dari ada seseorang yang melihat, mungkin dia nak ke WC juga kan. Iya. Tiba-tiba dia tidak sengaja melihat dia lagi kayak itu. Oh, berarti ini keciduk gitu ketahuan ya? nih. Iya. Kalau Miranda tadi kan diem-diem ya dia. Iya, Kalau dia selidiki. ketahuan Ini bener- guys. Aduh, bener-bener gimana membayangkan Itu malunya gimana? gitu. Iya. Ya kan, nggak Malu bisa banget. bayangin. Udah hamil di luar nikah, maaf nih ya. Hamil di luar nikah, aborsi. Aduh, nggak ngebayangin itu. Sebelumnya tadi kan yang pembahasan saya tadi aborsinya tuh dilakukan sendiri. Ini apa aborsinya tuh dipakai obat atau gimana gitu? Dipakai obat. Minum obat-obatan, kira-kira Iya. obat apa yang dikonsumsinya buat menggugurkan kandungan tersebut? Ya obat aborsi Seperti- dong. iya. Iya. Oh, tapi banyak kan obat aborsi Iya. itu. Sekarang itu dia tuh kan dapetin resepnya tuh di dokter tuh Iya, gimana apa mau buat dari apoteknya bilangnya gitu, gitu kan ya. kebanyakan kan kalau kita mau beli obat kan ditanyain resep dokternya mana. Nah, kebetulan mungkin itu penjualan ilegal. Iya. Oh, kayak sindikat gitu ya. Pantes. Jadi aborsi ini sebenarnya ilegal atau legal nih? Iya, kalau menurut saya sih aborsi itu masih ilegal banget. Cuman zaman sekarang tuh banyak banget bahkan pelajar sendiri yang melakukan aborsi. Bahkan juga ada praktek. Iya loh. Serius nih? Iya, aku prakteknya? juga pernah dengar loh praktek aborsi. Sumpah, seumur hidup baru tahu loh aku. Wah, Kayak ilmu praktek. banget ya. Wah, ilmu Milky. banget nih kan, kita nggak salah nih ngundang mereka berdua jadi Iya. dapet kan ilmunya. Aduh, keren banget. Kalau menurut kalian sendiri nih,
tanggapan kalian mengenai aborsi itu seperti apa? Kalau pendapat saya ya pasti ilegal ya, karena bisa ilegal bisa legal. Kalau ilegal itu biasanya dari dokternya langsung dengan ibu hamil yang biasanya ya mungkin keguguran atau ada sakit, ya ada penyakit yang tidak memungkinkan untuk mereka hamil gitu. Ya, maaf dikoreksi sedikit, legal bukan Iya, ilegal. maksudnya legal ya. Terus Terus kalau misalnya ilegalnya buat siswa-siswa yang hamil di luar nikah mungkin itu ilegal. Iya. bukan hanya siswa ya teman-teman, kayak Yang lain juga Iya, yang hamil di yang luar belum nikah. nikah. Ih, Iya. bahkan kalau nggak salah saya pernah dengar juga loh, siswi SMP pun pernah. demi apa? Iya, saya pernah dengar sih sekilas beritanya, cuman nggak tahu ya dari Pergaulan dari zaman kalangan sekarang. mana. Iya, bahaya banget. Mohon Jadi, dijaga ya anak-anaknya. bukan anak-anak kita, itu tuh dari Iya, kita, diri keluarganya. kita sendiri seharusnya ya Tapi kan kan, menurut- apalagi kita sudah dewasa seharusnya pinter lah, Bisa menjaga diri. iya menjaga Iya, diri. bener. Tapi menurut saya tuh aborsi tuh ya mungkin karena pergaulan bebas mereka ya seperti itulah ya, nggak usah disebutin lagi. Tapi ada juga yang aborsi dari kasus pemerkosaan. Gimana menurut kalian? Yang dia siswi yang nggak tahu apa-apa, siswi polos yang ingin belajar tiba-tiba diperkosa, terus ya karena malu kali ya dia melakukan aborsi itu sendiri. Ada yang kalian bisa tanggepin? Kalau menurut saya tuh gimana tadi? Yang siswi polos biasa yang belajarnya serius lah kira-kira Iya. seperti kita ya, anggap aja. Tapi dia hamil di luar nikah nih. Iya, gara-gara Enggak, diperkosa. bukan hamil di luar nikah. Jadi dia tuh ya diperkosa. Ya ibaratnya hamil di luar nikah, tapi enggak dia nggak iya. bersalah gitu. Dia jadi korban. Korban. Iya, karena dia malu gitu ya kan, Melakukan aborsi. iya kan biasanya kalau di luar nikah kan gunjingan tetangga ya. Iya. Pasti dia nih perempuan gak bener nih, padahal kan notabene dia sendiri tuh korban gitu. Siapa nih tetangganya yang begitu? Ya, Kalau yang jadi korban itu jangan dijudge ya guys. Itu Menurut- mentalnya udah lemah, kita harus ngerangkul dia. menurut saya tuh ya itu tergantung tetangganya ya, kayak dia kan nggak salah nih ya, dia kan korban juga ya, seharusnya sebagai tetangganya yang harus sadar, kayak seharusnya ngasih support, bukan malah mengucilkan gitu. Kan banyak tuh ya zaman sekarang tuh orang yang kurang Iya. edukasi tentang itu, teman-teman. Tambah lagi edukasi dari keluarga ya tentang anak-anak. Ya itu tuh banyak faktor juga. Contohnya kayak pakaian terbuka, kurangnya edukasi berteman kayak keluar malam. Pergaulan bebas lah intinya ya. Iya, nggak bisa menyalahkan dari satu sisi ya. Enggak kok, aku menyangkal sedikit ya omongan Sisi. Oh boleh. Banyak juga orang yang pakaiannya tertutup, bahkan di catcalling sama orang itu banyak Iya, banget. itu maksudnya itu tadi. Intinya ya kita jaga Iya, diri jaga aja, diri. jangan ngikutin nafsu gitu. Ih, parah banget aborsi ini. Emang kasusnya wah benar-benar luar biasa. Mungkin nih. ini kita hanya tahu dua, mungkin di luar sana lebih banyak yang kita nggak tahu, yang lebih parah dari mereka berdua mungkin. mungkin ya. Aduh, jadiin pelajaran banget ya teman-teman. Jangan sampai kita melakukan aborsi. Itu dampaknya tuh banyak sekali loh. Dampak buruk bagi kita. Dampak kesehatan. Pertama juga mental ya kan, mesti dia kayak di sekolah, apalagi kalau siswi gitu ya, dia pasti dikucilkan sama temennya, dikeluarkan dari sekolah pasti Ya itu. itu ya, makanya dia memilih untuk aborsi. Iya. Tapi apa dia nggak berpikir sebelum melakukan tindakan tersebut konsekuensinya seperti apa gitu? Ya, mungkin dia nafsu itu tadi ya Nikmat kan, sesaat ya. nafsu tuh gak mungkin dia hilang. Ya, dia mungkin Aduh, tidak mau. mengatasnamakan Karena nafsunya. hilaf. Waduh. Oke, jadi itu pembahasan tentang aborsi. Nah, kami balik nanya nih, boleh nggak? Boleh dong. Mau Nah. nanya apa nih? Aduh, deg-degan banget. Kalau kalian tuh ada nggak sih kasus yang bisa dibahas atau mungkin pembahasan lain gitu? Oke, kita jadi bertukar peran ya. Iya, Kalian iya. menjadi itu. Boleh nih.
Jadi kita ini ceritanya ahli perang. Oh, jadi ceritanya kita saling sharing gitu Iya. ya, sharing pengalaman. Oke, menarik ya ini Menarik, bintang tamu ya. Iya, bintang Kayak nanya tamunya. balik nih, biasanya kita yang nanya nih. Keren banget sih pembahasan kali ini. Kekerasan Kekerasan Sebelum- dalam dunia pendidikan. Ini kan kita bahas- dalam seputar pendidikan, Mas Iya, Yan. tadi kan kita udah membahas kasus aborsi dalam dunia pendidikan. Sekarang kita membahas dunia Kekerasan. kekerasannya. Pelecehan seksual Aku itu ada nih juga termasuk cerita. kekerasan kan? Iya. Iya. Oke, cerita dimulai. Sadari Lia dulu. Jadi Lia mau mulai ceritanya, Iya, guys. guys. Jadi tuh itu nih ada dulu tuh ada kasus ya nih di Jakarta. Dia tuh SD. Hah, anak SD? Anak SD. Iya, anak SD tuh Oh my god. udah dikasih kekerasan. Bukannya anak SD tuh kan seharusnya butuh bimbingan gitu masih ya. kecil banget Iya. loh itu SD loh Ini teman-teman. anak SD dapat kekerasan. Nah, Kekerasan itu kekerasannya dari mana itu? Dari Itu- orang tuanya atau dari gurunya? Ini bukan dari gurunya. Tahu nggak dari siapa? Dari siapa? Dari temen-temennya tahu. Oh, bullying. Iya, bullying. Jadi kayak temen-temennya tuh kekerasan ke anak ini. Jadi ceritanya tuh dia tuh kayak diejek, jadi dilemparin barang sama temen-temennya. Terus mungkin ada main tangan gitu ya. Saya juga kurang paham ya. Mungkin ya, tapi itu kekerasan sih menurut saya. Jadi kasihan banget gak sih? Iya. SD udah main bullying kayak gitu. Pasti mentalnya down banget, apalagi anak-anak loh guys. Iya. Anak-anak itu kan mentalnya tuh masih harus ditata gitu. Masih pengawasan orang tuanya. Dan Iya, gimana? Maksudnya tuh orang-orang yang ngebulinya itu apa nggak ketahuan itu gitu sama gurunya atau sama apa atau orang tuanya. ya itu jadi tuh siswa yang dibully ini ya, dia tuh trauma, jadi dia nggak mau masuk sekolah, dia nyampe datang ke psikolog tahu siswanya. Jadi orang tuanya tuh tahu itu dibully, jadi orang tuanya datang ke sekolah, dia tuh mungkin lapor ke gurunya ya, siswa mana aja nih yang ngebully dia, terus dipanggil orang tuanya juga gitu. Tapi saya sih kasihan, kayak itu masih anak kecil tahu. Iya, Itu- udah kena bully gitu. Ya ampun, Kalau nggak boleh tega tahu banget itu ngeliat dengernya. SD kelas berapa itu? Itu kelas 5 SD. Oh, Iya, kelas 5 itu yang ngebully tuh temen kelasnya. Jadi kayak mereka tuh mungkin ya namanya anak-anak ya, mungkin ada cekcok gitu, terus kena bully, kayak namanya anak-anak circle-circlean nih. Kita aja masih circle-circlean, apalagi SD kan. Nah, jadi mereka tuh kayak circle-circlean, terus kamu main sama ini nih, aku main sama ini, terus mereka kayak cekcok berantem lah, gitu, bener, kena bener, bully bener. gitu. Jadi korbannya nih kebetulan cewek. apa nggak ada gitu salah satu temennya yang bela walaupun Iya. masih SD, kita kan sama anak-anak misalnya, ih ini temenku jangan gituin, dibela lah gitu. Ya namanya juga anak SD ya, dibela ya paling cuman udah gini kayak gitu kan, nggak kayak kita diomongin gimana ya. Kalau namanya tahu sendiri lah, namanya anak SD kan ya, Bener. belum bisa namanya ngebantuin temen itu, nggak tahu caranya, paling juga ya cuman ditemenin doang. Terus anak SD itu juga pikirannya tuh gampang berubah, kayak dihasut sama temennya, nggak usah kawanin sama ini, nanti ikut gitu. Iya, dengan iming-iming Iya, makanan. nanti ya kamu aku kasih ini, aku traktir gitu, langsung ikut Iya. dia. Apa itu dipertanyakan banget ya sistem pendidikannya gimana? Kayak maksudnya tuh guru-gurunya tuh nggak tahu loh gimana muridnya sendiri notabene yang kena bully, sampai bahkan ke psikolog. Ngomong-ngomong tentang guru, banyak juga oknum guru yang bahkan membela orang yang ngebully daripada orang yang korban yang terbully. Itu salah satu faktornya duit ya Iya. guys. Duit. Tapi itu nggak boleh ya dicontoh. Iya, Kita harus bahaya jadi guru yang jujur. Nggak boleh tuh ngebela siswa yang ngebully itu hanya cuma karena uang. Itu nggak boleh. Karena tugas guru itu kan mendidik kan, bukan malah itu. Saya punya nih guys. Aku punya satu kasus yang menarik sekali untuk dibahas. Wah, apa tuh? Kayaknya menarik ya kalau ada dia yang cerita tuh. Apa nih? Kekerasan pendidikan seksual. Topik kali ini tuh sangat sensitif ya. sekali, yaitu topik antara mahasiswa, bimbingan dan dosen.
Wah, jadi ini ceritanya tentang anak sekolah semua nih ya. Iya, tentang Bedanya dosen. ini mahasiswa. Wah, Bim sampai yang mahasiswa. kayak kita nih mahasiswa dengan dosen. Aduh, nggak tahu lagi. Jadi gimana nih ceritanya? Oke, sebut saja kita samakan ya, namanya Alia. Dia itu mahasiswi semester akhir yang sedang melakukan bimbingan dengan dosen. Iya. Ya, layaknya bimbingan ya, kan mungkin ada beberapa oknum dosen yang kita nggak tahu. Dia tuh iming-iming mau cepet selesai nggak nih bimbingannya, mau ini nggak nih. Oh, aku tahu nih. Ya, terus. Iya. Ya. Terus iming-iming ketemuan di mana, bimbingannya tuh bisa ngajak. Kalau bimbingan di siang-siang tuh dosen pembimbingnya tuh suka nggak bisa. Ya. Sukanya bimbingnya malam-malam di kafe, Waduh. kadang di hotel. Aduh, Iya. apa tuh yang pikiran kalian kalau bimbingan di hotel? Ya udah, gimana lagi tuh? Lagi tuh. Emang ada ya bimbingan di hotel? Nggak tahu ya, kita nggak tahu. Awal Iya. mula bimbingannya tuh ya si dosennya tuh masih melakukan kekerasan verbal secara kayak dengan kata-kata. Oh. Iya, masih pelecehan verbal aja Iya. kata-kata dengan omong-omongan yang vulgar, melenceng dengan sesuatu yang dibahas di bimbing itu. Ya, si Alia ini ya mungkin takutan ya kita sebagai mahasiswi, cuman kita Iya. juga takut nggak lolos, namanya juga dosen Iya. pembimbing, takut disusahkan ya. Dapat skripsinya. takut nilainya turun juga, terus Yes. skripsinya nggak lulus nggak di ACC Iya, gitu bener. ya. Iya. Kasus begitu tuh biasanya ada ancaman dari dosennya. Ancaman tersendiri. Nah, jadi yang nggak mau si korban itu ya nurutin lah perintah dosennya. Dengan mulai bimbingan malam-malam ke kafe, ya awal mulanya tuh ya dosennya tuh meraba-raba, kayak Bentar, pegang bentar. tangan gitu awal-awal. Bentar nih ya, dia tuh kan emangnya kayak nggak ngerasain kayak aneh kok dosennya ngajaknya malam ya, terus ke hotel apa dia kayak nggak mau lapor nih atau gimana? Ya, kita kan nggak tahu mental orang. Iya. Merasa aneh ya. Mungkin dia Nggak ada mungkin. ancaman tersendiri ya, lebih dari itu ya. Ancaman paling itunya sih menurut saya ya, nggak dilulusin atau disusahin skripsinya. Menurut saya sih enggak sih, ada yang lebih. Kalau misalnya itu kan mungkin ya atau dibunuhan tuh bisa atau apa. Kalau menurut saya awalnya itu ya awalnya kan dia cuma diancam nggak lulus atau apa. Nah terus kejadian pertamanya di kafe, ya kita nggak tahu apa yang dilakukannya di kafe. Di foto, terus foto itu jadi ancaman untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Entah misalnya, ayo kita kesini, terus si Alianya menolak, nggak mau, aku nggak mau. Kami sebar loh fotonya. Iya, ya. nanti ku sebar fotonya. Nah, dari awal ancamannya tentang skripsi nggak dilulusin, itu udah nggak berlaku lagi buat si Alia. Ada ancaman baru, yaitu dengan ancaman foto atau video gitu. Wah, itu udah dosen tuh banget ya. seharusnya iya mustahil deh kalau kata aku mah. Kalau Dosen-dosen kayak gitu kalau kata gue mah, langsung udah deh lu mau ngapain, nggak usah jadi dosen kalau gitu ya. tapi lo kita nggak tahu banyak kasus yang seperti itu terjadi di kampus. Bahkan ya kita nggak tahu di kampus kita sendiri tuh ada atau enggak. Semoga aja nggak ada ya. Semoga aja ya. Aman ya. Aman aja. Kita Insya juga Allah ya. kalau misalnya dia kayak gitu ya lebih baik dilaporkan biar dosen itu dikeluarkan. Tapi kalau dilaporkan kita nggak tahu mental orang. Ya kita nggak tahu mental orang yang mengalami pelecehan. Kalau orang mengalami pelecehan tersebut tuh, dia takut untuk speak up gitu. Oh iya. Dia mungkin malu mengungkapkannya. Iya, salah satunya juga malu, Minder juga. minder, ya. takut dibully. Balik lagi dengan kasus bully tadi, takut dibully. Jadi gimana tuh kelanjutannya? Jadi mahasiswa itu Ya. apa dosennya dikeluarin atau dia ngelapor atau gimana? Enggak, lanjutannya tuh enggak dilaporin sampai dia lulus. Terus dia cerita ke temen dia tahu ya mungkin kita Oh, teman sebagai temen deket dia, ya. iya, Kayak ini sama Nggak ini, tahan Anissa sama kali Miranda ya. gitu ya. mungkin aja ya pas si Alia itu cerita ke temennya, anggap aja temennya itu Miranda atau aku ya. Nah terus aku tuh nggak tahan dengan kasus si Alia, dan juga dari sisi lain bukan hanya Alia juga melapor ke aku tentang kasus yang sama dan dosen yang sama, dan si aku ini udah nggak tahan dengan kasus cerita tersebut dan aku lapor. Iya. Kita tuh sebagai mahasiswa juga kalau misalnya ada teman kita yang seperti itu, sebaiknya kita rangkul ya. Jangan dibully, jangan Ya. ditindas atau sebagai teman. Kita kita bantu dia. nggak tahu ancaman apa yang diberikan kepada kamu.
Ya kita ajak dia kayak cerita dari awal tuh gimana kejadiannya, baru kita kayak kasih solusi, Iya. kayak ngelapor ke itu atasan kayak seperti dosen yang lain gitu ya, kaprodi. Tapi loh, menurut kalian apakah aman kita ngelapor kepada dosen? Kan kita nggak tahu ya, atau sesama dosen-dosen dekat atau saling bela, nggak percaya, faktor utamanya nggak percaya. Pasti balasannya kan kayak nggak mungkin dosen A ngelakuin gitu, dia aja baik banget, dia aja, apalagi dosennya berpangkat S3. Menurut aku sih ya kayak dia harus kumpulin bukti selama dia Iya. jalan sama dosen, itu harus ada bukti biar dosen Berarti lain. kita itu harus cerdik ya. Iya, kita harus pinter, jangan bodoh dong. Kita kan udah mahasiswa nih, harusnya lebih pinter lah. Kalau misalnya orangnya lebih licik ya kita harus lebih licik lagi Iya, dong. bener Iya, sekali. jangan mau yang namanya dibodohin Iya. gitu. Ya. Oke, ngomong-ngomong soal kekerasan verbal, kekerasan dalam dunia pendidikan tadi, apakah saudara Miranda dan Elisa punya contoh kasus tersendiri nih, entah dalam bully atau dalam kekerasan seksual, apapun yang berhubungan dengan dunia pendidikan? Iya, kayak mungkin ada gitu ya, kan banyak. Kekerasan dalam dunia pendidikan yang ingin saudara-saudara contoh. Mungkin kita ganti nggak sih? Boleh. Bukan kasus pendidikan lagi atau sebagainya, Boleh, mau diganti Mau tentang diganti topik apa nih? lebih ke kasus medis mungkin. Wow, medis. Jadi mungkin temen-temen tuh udah bosen ya, dari tadi kita kan bahas tentang pendidikan kayak kekerasan di masa seputar pendidikan. tapi- Mungkin kita beralih ke medis malah lebih menarik nih Aborsi itu salah satu medis juga kan? Iya. Iya sih. Oke, Tapi kan itu masih ada pendidikannya nih. Ini kan medis. kali ini mau bahas tentang apa lagi? Sebelumnya kan kita udah bahas tentang aborsi dalam dunia medis. Sekarang kita mau bahas tentang apa nih? Kita bahas ganja dalam dunia medis nih. Wow, ganja. Banyak banget ya kasus ganja, kayak artis-artis gitu nggak Iya, sih yang aku tahu. Iya. Iya. Memakai ganja gitu. Ya, jadi ini ceritanya nih gimana nih tentang siapa? Mungkin Atau bisa di apa itu gitu. aja nih namanya disamarin. Kebetulan ini bukan bahas kasusnya sih kayaknya. Oh, Kita lebih ke ganja tuh kalau di dunia medis dipakai untuk apa sih? Oh, gitu. kayak jadi diskusi kita gitu nih ya. kayak itu ya. Boleh. Oh iya. Nah, Mau ganja dalam dunia medis. Wah itu ganja tuh menurut aku tuh udah nggak banget sih. Soalnya ganja tuh kan bukannya candu ya. Iya sih bener. Tapi dengar-dengar bukannya ganja itu juga bisa digunakan dalam medis. Pro kontra banget sih ini. Iya, ini apa nih pronya, apa kontranya nih? Pasti kalian banyak. mendukung pro atau kontra nih? Aduh, kalau aku sih tim netral aja ya. Soalnya tuh banyak ganja yang digunakan dalam sisi negatif dan juga bisa digunakan dalam sisi positif. Tapi juga ya digunakan dalam sisi positif nanti juga dia jadi candu loh. Menurut saya sih negatif. Menurut aku loh ya, kan nggak tahu setiap ya. orang beda, itu kan opsional gitu. Tadi kan ada yang minta kasus nih. Boleh, Aku boleh. kasih satu deh. Boleh Kasusnya. banget nih. Aduh. Jadi bahas kasus yang baik-baiknya ya. Aku. Jadi ini tuh ada ya. Jadi ini tuh ada ibu yang memperjuangkan ini apa? Kesehatan untuk anaknya dengan menggunakan ganja lah ibaratnya gitu. Wah, aku baru tahu tuh. Itu penyakit apa kalau boleh tahu? Ganja tuh aku pernah dengar, emang ganja bisa digunakan dalam dunia medis. Tapi ya dosisnya tuh harus tepat banget. Iya. Iya, dia pasti ada itunya ya, resep. Terus Jadi nama ibunya ini adalah Santi Warastuti. Nah, iya, dia itu memperjuangkan ganja medis untuk anaknya. Jadi anaknya itu menderita cerebral palsy. Cerebral pasti itu apa palsy. Aku pernah denger nih cerebral palsy. Sorry. iya. Kalau nggak salah itu kayak cedera kepala, cedera otak itu. Tapi itu tuh disebabkan dari bayi gitu, cedera kepala saat bayi. Jadi kayak cedera gitu ya penyakit itu Iya. nih. Iya, mungkin aja ya, kita nggak tahu ya. Pas
ibunya mengandung sang anak itu entah kecelakaan atau terjatuh atau apa gitu. Mungkin kekurangan zat apa gitu kan, Ya, ibu bisa mengandung jadi kan harus juga. banyak itunya ya. Yang menyebabkan kecederaan. Iya. Bisa juga kan saat melahirkan tuh, bisa melahirkan normal kayak ditarik gitu ya untuk kepalanya gitu. Kayak ada kan kasus yang kepala mengot gitu kayak Jadi itu kasusnya tuh gimana itu? enggak lanjut yang tadi sudah di cedera kepala gitu. Oh iya. Oh iya. Kan kau belum selesai. Iya, di mana tadi? Aku Kasus tahu apa nih. itu sir apa? Aku tahu si- nih. dari aku tahu, Pak, ini apa? kepalanya. Pak, itu apa? Pesenderal. Cedera palsi. Oh iya, aku tahu nih apa itu cedera palsi. Wah, apa tuh? Pernah dengar juga sih, kalau nggak salah cedera palsi itu kayak cedera kepala saat bayi gitu. Oh, jadi kayak waktu di kandungan gitu. Iya, Apa bisa gimana? jadi mungkin ya pas ibunya itu si siapa tuh tadi ibunya? Santiwati. Iya, Ibu Santi Warasuti mengandung anaknya mungkin mengalami kecelakaan atau terjatuh atau bisa jadi mengalami kekurangan kayak nutrisi gitu. Oh iya kan, Untuk ibu hamil kan harus banyak suplemen gitu ya biar Iya. bayinya sehat. Oh. atau bisa jadi ya ketika melahirkan itu kayak perawatnya ya mungkin atau apa pas narik kepala bayinya itu nggak bener, jadi ya kan banyak sih kasus-kasus bayi kepala peyang gitu ya. Mohon maaf ya. Banyak banget. Ya mungkin gara-gara itu juga yang bisa menyebabkan kasus cedera. Jadi itu gimana tuh? Ya gimana Gimana kalian kok dia ceritain? bisa dapat ganja itu? Nah, jadi kebetulan mohon maaf Ibu, kami juga kurang tahu kalau misalnya sakitnya itu sakit apa. Jadi saya tuh taunya tuh dia tuh memperjuangkan ganja itu ke Mahkamah Konstitusi untuk agar bisa ganja medis itu digunakan secara legal. Gitu. Bentar-bentar. Mahkamah Konstitusi. Iya. Jadi tuh bisa nggak dia Di pengadilan Iya, gitu. di ACC nggak sih sama pengadilan itu? Nah, kebetulan tuh ibu apa? Petugas Tuti itu enggak di ACC sama itu. Jadi nasibnya gimana tuh? Jadi gimana? Apakah, Jadi ilegal dia nganuin ganja itu? apakah dia setelah nggak di ACC itu dia masih memperjuangkan atau mengobati anaknya dengan medis ganja tersebut atau gimana tuh kelanjutan ibunya? Nah, nggak tahu juga sih. Tapi lagi masih memperjuangkan. Sampai gitu. sekarang Sampai masih sekarang? memperjuangkan. Iya sepertinya. Wah, Aduh. ibu itu the best banget ya. The power of emak. Dia bakal ngelakuin Iya. ngelakuin apa aja buat kesehatan anaknya. Dia Iya, rela loh iya. berkorbannya sampai sekarang ngurusin anak. Kita doakan saja ya, Ya, semoga kita doakan, dapat keadilan. semoga ya. Bukan Amin. dapat pengadilan, semoga cepat sembuh anaknya. Iya kan, Ya, dapat ya, obatnya. harus Iya harus pakai Puas, ganja adil gitu. tuh. Jadi Iya. ya. Ya walaupun ya mungkin ya dari sisi Mahkamah Konstitusinya sendiri itu ya namanya kita ya misalnya nggak terlalu percaya masa sih ibunya untuk anaknya ini apa mungkin Enggak. hanya jual aja. Soalnya ada undang-undangnya. Jadi undang-undang narkotika itu nggak bisa gitu diperjualbelikan secara gitu. Iya, tapi kan ini kan pengecualian seharusnya ada gitu dalam Iya. dunia. Kasian tahu anaknya mungkin emang nggak ada ya kayak obat selain ganja itu kayak Mungkin medis. ada, cuman Susah ya ya kalau ya ya. mahal atau gimana gitu Ya ya. nggak tahu ya kita. Aku Oh juga iya, bukan kita dari juga dokter bukan dari ya. ini. Iya. Kita nggak tahu ibunya atau mungkin tidak ada biaya Iya. kan, atau ada hal lain gitu. Iya. Tauku ya kalau dari luar negeri itu kan emang ganja tuh agak dilarang, cuma ada juga yang kayak Diperjualbelikan ya, gitu. tapi juga ada pengecualian gitu untuk medis itu dibolehkan. Jadi ada pro ada kontranya ya Iya. berarti. Kami juga masih bingung. Ada juga loh kasus dunia medis tentang ganja gitu. Apa itu? Apa tuh? Kayak banyak banget ya Iya. ganja nih. Iya, kasus si Ridanto Busono Raharjo. Wow. Apa itu? Sama itu. Apa? Iya, dia tuh kayak apa tuh kekurangan cairan neurotik pada tulangnya gitu. Penyakit langka tuh. Jadi Oh, dia harus berarti diobatinnya pakai ganja itu. Iya, sebenarnya tuh kayak neuropatik. Aku nggak tahu ya neuropatik tuh apa. Kurang tahu ya, kalau teman-teman ada yang tahu bisa dibantu. Rata-rata kalau yang penggunaan ganja ini rata-rata penyakit langka ya. Iya, Iya. itu dia tuh sebenarnya tuh awalnya tuh manusia seperti biasa normal, tapi karena kecelakaan dia jadi punya penyakit neuropatik kronis yang mengharuskan dia melakukan pengobatan dengan
obat-obatan terlarang yaitu ganja. Jadi itu kayak Itu gimana? ibu kasus tadi kan, yang ibu tadi nggak di ACC tuh. Kalau ini di ACC nggak sama itu ya? Masih penelitian khusus semua. Itu dia tuh termasuk kasus narkotik golongan L. Wah, golongan L. Iya, untuk Gimana itu? pengobatan. Oh, golongan L tuh jadi untuk pengobatan ya teman-teman, buat kalian yang nggak tahu nih. Oh gitu. Jadi sampai sekarang dia masih sakit atau udah sembuh? Nggak kurang tahu ya, tapi sampai sekarang ya DPR sama Kementerian Kesehatan tuh mulai membuka wacana kajian ilmiah terkait manfaat ganja medis. Namun implementasinya dan legalitas masih dalam tahap awal pembahasan. Masih dalam kayak Proses ya? penelitian gitu proses. Sama kayak di kasus sebelumnya ya. Iya, semoga Masih aja ya membuahkan Ya, hasil. semoga aja Iya. mungkin ada obat yang lain gitu ya. Semoga biar beliau ini cepet sembuh lah. Kasian kan kalau misalnya masih sakit sampai sekarang. Ngomong-ngomong dari dunia medis nih, coba kita beralih ke ganja di dunia lain mungkin, atau Nyalain apa? Aku tahu tuh yang di Bromo itu. Oh iya. Nah, Tahu iya kan? pernah viral kan kasusnya Ini baru ini. anget banget ini Oh, 2025 nih iya. kasusnya. Kasusnya nih. Mungkin teman-teman pasti tahu lah ya, yang scroll TikTok 24 jam kasus ini mesti tahu dong. Kebanget banget sih kalau pada Para nggak Gen tahu. Z, nggak mungkin dong Gen Z ini nggak tahu. Iya. Ya, siapa nih yang mau buka topik pembahasannya? Bisa lihat mungkin dulu Lia aja. nggak sih? Ya, tadi kan saya sudah membahas tentangnya. Kayak di saya kan pas itu scroll ya tuh kaget banget, tahu nggak sih, masa di Bromo ada ganja? Kan Bromo tuh kan bukannya destinasi pariwisata kan? Iya. Kebanyakan orang buat iya, untuk foto buat foto-foto, Iya. buat Iya. ibu apa pariwisata lah Iya. intinya kan. Lah saya kaget kan, kok ada ganja nih di Bromo. Terus saya lihat lagi tuh beritanya, kabarnya ya kan di Bromo tuh emang nggak boleh ya namanya anuin drone gitu ya. Bayar nggak sih, berbayar berapa sih? Oh, nggak salah. Mungkin yang bayar 200 juta itu ya? 200 juta nggak sih? Banyak iya, banget loh. 2 juta. Pulang. 2 juta. Ya, yang bayar 2 juta. Makanya banyak yang wisata di sana tuh ya mahal, ngapain? Iya, Aku tahu. Mungkin aja nggak sih pas nerbangin drone itu ya, yang nerbangin harus petugasnya. Karena kan petugas sana kan tahu gitu lah, kan. ada ladang Iya, gitu. ada udang di balik batu intinya. Di balik bakwan enak sih, tapi kalau di balik batu, Aduh, jadi lapar nih. aduh kebetulan banget nih jam Udah jam makan siang, tapi nggak apa apa-apa lah, kita selesaikan dulu ya ini podcastnya. Jadi ya itu, saya lihat beritanya tuh katanya kan kalau misalnya mau terbangin drone tuh bayar 2 juta. Nah, banyak kan ya yang mereka tuh kayak buat apa sih bayar 2 juta cuman Iya. buat drone doang kan, mending foto-foto kayak gitu. Jadi foto-foto aja. Jadi ternyata Ada di, udang di balik di batu. itu di balik ah, semua itu ada di itu loh, tahu kan di Bromo tuh kan kayak ada pohon-pohon Iya, gitu kan. iya. Ternyata mereka tuh ada oknum yang nanam ganja di situ. Wah, aku speechless aku banget sih. nggak tahu ya, agak curiga dikit sama oknum kerjasamanya gitu. Gak mungkin dong ada larangan tapi nggak ada fakta tersembunyi yang Iya ya, kayak ngapain sih mereka tuh Iya. harus nanam ganja kan? Aku juga kurang, kayak langsung aku skip aja, kayak males banget baca-baca kayak gitu kan. Itu termasuk perilaku yang kurang itu gak sih? Kayak salah menyalahgunakan tempat menurut aku. pada curiga nggak sih sama kasus mendaki yang hilang di Bromo atau atau pendakian yang harus ditemani guide, peneman untuk pendaki gitu ya? Ada mungkin, tuh. Iya ada. Di Bromo. Iya, mungkin aja para oknum itu takut pendaki yang sendiri itu yang nggak ditemani guide itu Salah takut, jalur iya, salah ya. jalur masuk ke jalur ganja Tahu tersebut. nih, ini terselubungnya nih. Iya. Jadi kayak nalar banget ya. Oh gitu. Sama juga kasus pendaki yang hilang. Nggak tahu ya, mungkin aja ya hal-hal mistis pendaki Ya. itu hilang atau bisa jadi oknum yang Tapi kamu lain. tahu nggak sih kasus itu kayak udah diselidikin belum? Soalnya aku juga belum. Nggak tahu sih, baca dan sih. masih ras Aku itu pas itu scroll TikTok ya masih dalam penyelidikan, belum tahu. Mungkin
ketutup kasus-kasus lain jadinya. Wah, aja banget iya. nih kayaknya. Menurut aku tuh harus dituntasin, soalnya itu kan juga pariwisata kan yang Iya. itu termasuk kekayaan Indonesia kan, Iya. Bromo Ya, tuh. aku sih masih mikirin nasib pendaki yang hilang. Iya. Gimana Iya. kalau ternyata pendaki yang hilang itu kesasar ke jalur Ganjai Iya. tersebut? Gimana nasibnya? Ya entah mereka organ tubuhnya jual atau dibunuh, I don't know. Iya. Kita juga We don't know ya, kita nggak tahu tidak, semua. kita tidak mau kayak Bersumpah gitu. Tapi ya nggak bisa. Soalnya tuh fakta-faktanya tertuju ke situ semua. Tambah lagi kasus katanya ada pembersihan Bromo. Mungkin aja pas pembersihan itu mereka sedang panen. Nah, Pas jalur pendakian bisa ditutup. jadi nih, aduh, udah Aduh, bahaya banget ya, tempat something wisata banget disalahgunakan gini. iya. Aduh, semoga ya cepet tuntas lah Nah, intinya iya, ya. baru ngomong tempat wisata, kasus-kasus baru ini loh. Wah, Apa? ada lagi Ada nih. lagi Wah, loh. seru, makin Ya, seru nih sirkus. kayaknya. Iya, yang sirkus. Pada tahu kan pasti. Oh, kasus kekerasan di sirkus Iya. ini ya. Ah, tahu. Itu termasuk pendidikan juga kan? Itu sorry ya, ini di tempat wisata yang banyak orang kunjungin Iya. nih. Pasti kalian tahu, kita nggak mau sebut tempatnya lah ya. Tapi tahu lah. pasti tahu ya di mana. Dengan 3 oknum Wow, yang 3. apa tuh yang melakukan kekerasan tersebut. Jadi itu gimana tuh sirkusnya tuh gimanain tuh sama oknum itu? Katanya sih kalau yang dari taman sih ini itu tuh tidak berkontribusi dengan tiga oknum ini. Tapi ya nggak mungkin nggak sih dari Banget dong. iya Nggak masuk akal. iya nggak masuk Yang, akal. tapi kan dari kesaksian para korban ini saya pernah dengar juga katanya ya pas mereka melarikan diri itu terus ketangkep sama penjaga taman yang nggak usah disebut Iya. namanya. Ya. itu kan dikembalikan lagi kan. Iya, Nah, dikembalikan lagi atau ada tempat penampungan khusus dari bayi lo diajarin untuk belajar sirkus tersebut. Wah, Kayak eksploitasi berarti anak. dia pas hamil itu udah enggak. Ada yang Ada. ngambil dari pantai asuhan. Iya, Oh, jadi gitu. dia tuh ada katanya satu panti asuhan itu yang kerjasama lah dengan sirkus itu untuk memperjualbelikan. Jadi Wah, dia anak-anak manusiawi yang banget. ya anak-anak itu diambil. Ada juga kalau dari tahun 1900-an mungkin itu anak-anak itu kayak diperjanjikan ini di sekolah ini di luar negeri gitu. Jadi kayak diiming-iming gitu ya, Iya. bakal diiniin gitu. Oh. Mana sih orang tua yang nggak wah ada bantuan nih, Iya. mana sih yang Iya, diterima nggak kan? senang kalau Iya. anaknya Ternyata tuh malah bisa. jadi budak gitu Iya. ya di situ, bukannya malah dibodohi. Iya. Ini pembodohan Tempat di publik sana. banget gitu. Ada satu ya orang tua ini anak gitu yang lagi melakukan sirkus itu, latihan sirkus itu cedera gitu, jatuh Iya, terus ya kakinya kan jatuh tuh kan nggak bisa dipakai lagi untuk latihan sirkus. Iya. Jadi operasi dulu sama yang pihak oknum ini dikembalikan lagi ke orang tuanya. Aduh, kasihan Kasian banget. banget ya, Iya. jadi cacat dong. Cacat seumur hidup ya Iya. dia. Ya ampun, udah nggak manusia banget sih ini. Masa depan. Berarti dia nggak bertanggung jawab banget ya. Iya nggak bertanggung jawab dia. Tapi dengar-dengar loh katanya dulu pernah dilaporkan. Iya pernah. Dia tuh ada ibu namanya nggak tahu juga sih, saya lupa. Dia tuh melaporkan dari 2000-an lah pokoknya gitu. Aku tahu itu yang dia lari ke hutan. Iya, yang Oh, itulah. Iya, tahu. Jadi dia tuh melaporkan dari 2000 berapa itu nggak di ACC terus sama pihak hukumnya gitu. Oh, curiga nggak sih? Nah, kayak kabarnya aku juga pernah dengar katanya ibu itu tuh pernah ya malam-malam nih, bayangin aja malam-malam di taman itu kan lebar tuh. Iya. Dia lari sendirian di situ nyari bantuan dan ternyata ya dapet, tapi dia balik lagi tuh ke tempat sirkus itu. Jadi kayak percuma dong Iya. dia malam-malam tuh kabur kan. Makanya tadi kan dibilang kalau ada si taman ini tuh tidak berkontribusi dari 3 pihak yang oknum ini, itu nggak mungkin menurut aku. Iya, bener-bener kerasan banget. Iya. Dan kabarnya tuh bukan cuma anak-anak loh, ibu hamil, bayangin aja Iya. ibu hamil dipaksa bermain sirkus Tapi kan. loh, aku dengar tuh ibu hamil tuh awal mula tuh dia tuh anak-anak yang dari sini. Iya, terus anak dia, sirkus. dia terus dia hamil. Iya. Terus anaknya juga diambil buat Anaknya diambil juga. Jadi dia tuh
ada gen-gennya gitu, kayak JKT nih ada gen ini, gen Iya, ini, yes. kan? Maaf ya nih JKT bawa-bawa dikit nih. Nah, Kak, nyenggol Jadi- dikit nih. Gen yang sebelumnya itu kan lagi hamil tuh, diambil jadi untuk gen selanjutnya. Gitu ya. Tapi awak denger-denger ya, dari awalnya balita umur sekitar 2 tahun 3 tahunan yang dipekerjakan untuk situ, sekarang lebih parah lagi loh. Dari bayi, bahkan dari bayi Iya. udah diambil. Itulah yang saya bilang tadi itu ada panti asuhan yang Iya, bener banget. bekerja sama dengan itu untuk Parah sih. Mereka apa nggak takut ya karma gitu? Atau Orang kayak gitu menurut aku mah bukan karma ya, cuan. aduh yang penting cuannya ada mengalir. cuan. ibaratnya gini, panti asuhan loh. Juga kan Supaya mereka dipercayakan ya. mereka juga ya kabarnya tuh kalau mau ngelapor tuh takut gak sih sama oknum itu, soalnya kalau mereka ngelapor dan yang ngelapor penonton di situ kan pada nggak percaya nih, mungkin karena si oknum tuh banyak cuannya tadi kan dibayar gitu. Ini bener, Jadi bener, kayak bener. Ya makanya emang ya cuan makanya tuh- tadi apa mereka tuh yang apa sudah melarikan diri, dia tuh buat di Facebook gitu grup, jadi sama-sama mereka yang itu Oh, kayak sesama yang melarikan diri itu persatu Iya, dulu bersatu ya buat gitu. buat Jadi saling melawan. merangkul. Sorry ya, saya Jadi, benerin kasih. jadi gimana nih, mereka tuh berhasil nggak sih sampai sekarang? Apa masih di kasusnya tuh masih diselidiki. Oh, Ya. masih diselidiki. Ya ampun, banyak banget ya masih diselidikin dari kasus itu Bromo tadi. Ini tuh kasusnya tuh itu terus apa Tertimbun namanya? gitu ya dengan Tertimbun kasus-kasus terus. yang baru. Curiga banget gak sih? Waduh. Orang dengan kekayaan, dengan kuasa ya bisa dibilang, bisa banget loh membuat skandal-skandal baru untuk menutupi skandal yang lama. Dan yang lebih kasihan lagi, para korban yang masih di sana loh. Iya itulah. Iya. Makanya sekarang kan ada dipromoin tuh tiketnya tuh Iya, dari ya, harga diskon kan, Diskon ya. biar nutupin masalah yang sudah dilakuin oleh oknum tersebut. Juga kan biar banyak orang datang masih Iya. rame gitu ya. Oh, teman-teman pasti tahu lah gimana. Kita nggak usah sebut ya, pasti tahu. Gak bisa bayangin ya, yang tempat buat menghibur, kita datang untuk hiburan, yang Malah. senyum-senyum, yang kita kira dia bahagia, gajinya besar, tapi malah Emang sih kata orang tuh bener, eksploitasi. di balik senyuman itu ada masalah yang tertutup. Iya. Jadi Banyak buat teman-teman yang terluka. iya, ada hati yang terluka nih. Jadi teman-teman nih kalau jadi teman-teman kalau misalnya ada temennya nih yang tiap hari ketawa tuh harus ditanya tuh. Iya. Siapa ada tahu. masalah apa nih? Siapa tahu dia menjadi korban pelecehan. Iya. Atau ada masalah atau masalah apa Iya. gitu kan. Kita tuh juga harus sama Membantu temen lah tuh ya. iya kayak harus Saling perhatian lah care. intinya. Kayak Benar-benar. oke, banyak banget ya kasus di Indonesia ini. Aduh, Belum nggak terpecahkan. ngebayangin banyak banget yang belum terpecahkan kan dari kasusnya yang tadi ganja itu gimana sekarang. Mungkin yang lainnya lebih banyak kan. Aku sih berharapnya ya kasus yang baik-baik yang mendapatkan titik terangnya. Iya. Iya. Tambah lagi ya kalau kasus kayak Taman tadi yang memiliki kekuasaan yang besar, pastilah ada sindikat-sindikat. Menurut saya sih hukum di Indonesia tuh emang harus di itu banget gak sih? Ketat lagi Tuh, ya. soalnya tuh apa ya, ada uang udah masalah selesai. Definisi lo ada uang, lo punya kuasa. Lu punya Iya. uang, lu punya kuasa ceritanya nih. Nah, tadi kan kita bahas kasus-kasus orang lain terus nih. Iya. Kalian ada nggak nih kasus-kasus yang dari diri kalian Nah, sendiri? Aku punya cerita. Apa nih? Aduh, ini kasus kekerasan juga. Ini dari diri aku sendiri. Nah, Aduh. itu dilakukan dari siapa nih? Ini pas ceritanya waktu aku SD nih. Ya, Itu bikin aku trauma sih, tapi sekarang udah enggak. Tapi pas dulu kan namanya juga anak kecil, jadi trauma ya. Jadi ceritanya dulu tuh namanya anak kecil tuh lari-lari gitu lah ya, main sama temennya di sekolah gitu kan. Nah terus tuh aku tuh ngejar temen cowok aku, Oh ya. gitu lari ke depan pintu tuh ceritanya. Terus ya aku nggak tahu lah kalau misalnya ada guru mau lewat tuh. Jadi aku nih nomor guru itu. Iya. Nah terus ya aku kan nggak sengaja. Padahal ya nomornya tuh cuman pelan, tapi ibu itu bisa jatuh gitu loh. Oh, sampai jatuh. Ya kayak dramatis banget kan. Ya nggak usah disebut lah gurunya siapa. Nah cewek nih gurunya nih.
Terus gurunya tuh kayak pingsan gini loh, kayak duduk nyender di itu. Nah terus tuh ya udah kan aku kayak ya namanya anak kecil tuh ketakutan ya, jadi nangis tuh di situ. Terus tuh ibunya tuh sampai ngomong giginya tuh patah ini padahal enggak, udah separah enggak. Terus di situ rame lah ya tuh, anak-anak pada ngumpul ya, makin takut lah, namanya anak kecil ya, apalagi disalah-salahin hayo gitu kan, makin takut. Udah deh, itu aku ambilin minum kan dari dalam tuh ke gurunya itu kan gurunya masih duduk tuh di depan pintu sekolah tuh. Jadi aku ambilin minum, terus udah gurunya minum, udah ibunya tuh nggak tahu kemana. Itu tuh ibunya posisinya emang jam masuk ya, itu ya namanya anak kecil bandel banget ya emang. Terus ibunya tuh nggak jadi ngajar, itu nggak tahu ke TU deh kayaknya tuh. Nah terus habis itu masuklah aku kan, itu duduk di situ, aku tuh nangis di situ. Ada kakak kelas juga itu kenal juga sama aku, dia kayak nenangin gitu, udah nggak apa-apa gini. Terus tiba-tiba gurunya tuh balik lagi, guru yang tadi balik lagi, terus bawa kotak pensil dia tuh. Tahu endingnya nih gimana nih? Apa dia? Buat mukul aku. Gila. Gila kan? Anak kecil, aku itu posisinya masih kelas 4 SD. Kelas 4 SD loh dipukul. Nah, Padahal jadi guru dia ya iya, jadi tidak memberikan contoh sekali. jadi dia tuh datang bawa kotak pensil itu, mulut aku dipukul sama dia nyampe berdarah. Terus kamu ngadu nggak? ya aku nggak berani ngadu itu awalnya, jadi kayak gurunya tuh mukul aku, sudah malu banget di situ kan, banyak orang datang juga itu, nangis aku kan kayak berdarah ini tuh juga. Terus udah gurunya tuh kayak nggak mau diem, terus dia ngomong katanya mulut apa gigi ibu ini patah loh, kamu bayar segini kayak gitu. Iya kayak ngomong kayak gitu. Terus udah gitu udahlah, nangis kan di situ nih, nggak berani kayak gitu. Udah gurunya tuh keluar, itu juga ada satu guru tuh kayak ngebela guru itu. Aku jengkel banget sama guru itu ya, tapi sekarang udah enggak sih. Nah terus gurunya tuh udah pulang nih, aku pulang. Terus tuh ada kayak supir, dulu kan aku naik bis nih apa sekolahnya, jadi ada supir itu kayak masih kenal dengan aku, itu cerita ke orang tua aku kalau misalnya pertamanya dia ngomong dulu ke anak-anak, Lia ngapa kayak gitu, kok nangis gini-gini. Terus diaduin lah kejadian di sekolah tadi. Terus pas sudah nyampe rumah itu cerita ke orang tua aku. Terus kan aku duduk di depan, sumpah ya itu aku nangis banget itu di rumah itu. Aku duduk di depan nyampe demam, duduk di depan terus Aduh sampai demam loh. iya sumpah itu nyampe ya nangis, ketakutan takutan diancam, ada, ya. terus kesakitan ada, diancam juga. iya diancam. Gak nyangka banget ya, oknum yang harusnya mendidik. Ya emang sih mungkin salah lihat, tapi namanya anak-anak nggak membenarkan juga. Iya. Tapi kan ketidaksengajaan. Ya bayangin aja, nggak sekuat itu loh sampai gigi patah, bukan Iya. ditabrak Sumpah itu motor flying atau victim banget tuh apa. guru ya. Nah terus sudah itu orang tua aku tuh ke depan dia nanyain, kamu kenapa di sekolah tadi? Aku nggak mau ngaku kan awalnya tuh. Terus lama-lama ditanya, udah cerita aja gini-gini. Jadinya cerita kejadian di sekolah tadi. Nah terus tuh udah besoknya orang tua aku tuh datang ke sekolah nanya gini-gini. Guru itu nyampe minta maaf, katanya aku dipisum kan, itu mau dipisum, tapi aku nggak mau, nyampe mau dipindah ke sekolah juga tapi aku nggak mau. Nah terus jadi kepala sekolahnya tuh datang ke klinik ke klinik tempat aku berobat buat mau visum itu, datang katanya minta maaf buat guru ini gini kayak gitu. Malah kepala sekolahnya Terus ya. iya, terus Karena dia dong. terus orang tua aku ngomong, bukan orang tua aku sih, kayak temennya orang tua aku tuh ngomong katanya kalau misalnya guru ini nggak mau tanggung jawab, mau dilaporkan ke polisi gitu kan. Tapi akhirnya kalau nggak ada itikat baik datang ke rumah gitu loh, mau dilaporkan ke polisi. Untungnya aku nih bukan orang itu ya, kayak orang tua aku juga orang Jawa, jadi kayak ya udahlah, namanya orang Jawa gitu kan. Nah jadinya udah mereka tuh pada datang ke rumah aku buat minta maaf gini buat minta. Terus besoknya ya udah dibaikin, tapi tetap aja kan namanya anak-anak pasti ada rasa trauma gitu. Traumatis pada anak. Terus apalagi kalau misal ditanyain gitu kemarin gimana gini pasti traumanya muncul Takut lagi. banget lah, tambah lagi kayak kalau misalnya kita nggak sengaja tuh kamunya satu kayak diajar sama guru itu lagi. Aduh itu Pasti aku rasa mau lihat takutnya dia aja masih takut loh itu. Ada bener-bener. anaknya kepala sekolah tuh, udah itu kan itu aku kelas 6 nanya lagi, kemarin kamu nomor ini ya, jadi langsung keulang lagi tuh traumanya tuh. Iya, traumatis kayak PTSD gitu. Iya, jadi udah itu kekerasan yang pernah aku alamin. Ya semoga aja
guru top itu. di situ ya. Tapi kabarnya sampai sekarang gurunya masih ngajar di situ. Ya, Tapi semoga aja berubah. Ya. Oke, ada lagi nih yang mau bahas. Nah, kalau tentang mungkin tentang yang lain atau bukan teman sekolah, coba. Ada Oh, nggak? kalau aku sih ada. Apa Dari nih? temen ya. Oh, Berhubung teman. itu temen yang aku kenal sendiri. Jadi namanya kita samarkan aja. Kita samarkan jadi siapa nih namanya? Mawar. Putri. Mawar atau Iya. Putri? Aduh, Putri aja deh. Putri aja. Ada Putri, sebut aja si Putri. Si Putri ini punya keluarga. Nah, tiba-tiba tuh suatu hari ya, Putri ini sekitar udah maghrib lah datang ke rumahku. Dia cerita, ya kebetulan nama panggilku di sekolah sama di rumah kan beda ya. Dia panggil, katanya Liza, kenapa? Kata aku, kenapa nangis-nangis? Dia datang tuh dengan kondisi nangis banget ya. Terus dia cerita, katanya dia mengalami pelecehan. Pelecehan secara tidak langsung sih. Tapi dia berani cerita nih. Iya, dengan aku aja, mungkin karena teman dekatnya. gitu. Pelecehan itu dilakukan sama siapa nih? Yang paling banyak keluarganya sendiri, sepupunya. Oh, Parah banget kan? parah banget. Keluarga sendiri loh, orang yang kita menyangka nggak mungkin ngituin pacaran. Tapi, aduh, aku yang tahu ya kondisi keluarganya gimana. Kayak tahu lah siapa yang ceritainnya, kayak nggak nyangka banget bahwa si A itu pelakunya kayak Padahal depan kita baik gitu iya, ya. wajah-wajahnya juga nggak nyangka banget. Nah, contoh kasus Pasti yang kamu speechless tuh denger itu. iya bener banget. Contoh yang pertama ya, katanya tuh dia tuh mau mandi. Nah, di kamar mandi kan ada kayak sela-sela buat gitu ya kan. Oh, Kebetulan kayak kan ventilasi. iya, kebetulan rumahnya 2 tingkat. Oh, Dan gitu kebetulan ya. tingkat pertama itu di bawahnya tuh batu dan di atasnya tuh kayu ya. Nah, dari kayu tuh bisa nyambung ke kamar mandi itu bisa. Oh, apalagi kayu kan sela-selanya tuh. Ya, terus di arahan tempat kamar mandi itu di samping itu kayak ada bantal-bantal gitu ya buat duduk lah kayak biasa. Dia tuh ngerasa di dalam kamar nggak tahu ya, mungkin kita tuh kayak feeling gitu kalau Iya, kalau lagi biasanya emang kalau dilihat iya, itu kan feeling. kayak Perempuan kan Ada emang yang- kuat banget ya. kayak ngerasa ada yang apa nih. Wah. Cari lah kayak curiga, aku nggak cepet-cepet mandi. Nah, pas sudah naik tadi, dia tuh langsung curiga, dia langsung datangin atas dari kamar mandi tersebut diperiksanya. Posisi bantalnya udah bener-bener berubah. Harusnya tersusun rapi, kayak berubah acak-acakan orang cepet-cepet mau berlari itu. Pas diselidikinya ternyata ya pelakunya si sepupunya yang A itu ngintip dia mandi. Wah, itu Dia rasa kalau ketemu sepupunya tuh kayak ngerasa takut banget gitu loh, kayak takut kok dia tinggal sama sepupunya? mau mungkin ya keluarga feelingnya Lagi kumpul keluarga gitu. itu nggak tahu bermain. Oh, gitu. Oh, gitu. Jadi dia tuh di rumah tuh berdua doang atau ada yang lain? Ada yang lain. Kalau misal ada yang lain, kenapa nggak ditegur gitu ya? Ya kan Posisinya di kamar gitu. takut loh, takut. Jadi Jadi dia nangis suka sama aku. Dia bingung katanya kalau ketemu semuanya tuh kayak rasa takut, mau campur aduk. Di satu sisi kalau dia nggak speak up, kejadian itu bakal terus berulang. Kalau dia mau speak up secara langsung, dia takut. Jadi dia bilang ke aku, ya akunya nggak tahan dengar itu. Ya aku ada. Itu dia cerita sama aku, ya pas dia cerita tuh, ya aku nggak tahan ya sebagai teman. Dia melihat ketakutan dia gimana ya, jadi aku laporin lah sama pamannya. Jadi dia dipanggil, sepupunya dipanggil, yang si pelaku itu pas sepupunya dipanggil tuh dia ketakutan banget sama aku, kayak Liza gimana ini, aku takut banget ketemu dia. Terus aku bilang nggak apa-apa jangan gitu. Nah ya terus sepupunya tuh dibilang sama pamannya itu, sepupunya yang bilang enggak kok, enggak aku nggak nyindir dia, enggak, aku cuma duduk katanya gitu. Nggak ngaku. Iya, padahal udah ada bukti gitu. Dia nggak ngaku sama sekali. Ya itu semenjak itu ya dia nggak mau lagi dengan aku. Kasus yang kedua itu namanya Mawar aja. Si Mawar itu punya sepupu, lagi-lagi keluarga. Sepupu lagi. emang ya keluarga kita harus hati-hati walaupun dia keluarga tuh Orang yang jenis tuh deket, harus hati-hati jaga orang diri yang ya. dekat itu belum tentu baik. Iya. Nah, dia tuh di rumahnya tuh ada 2, tapi dekat-dekatan. Di kiri kayak misalnya ini rumah dia, depan tuh ada Ibaratnya rumah tetangga. lagi. Iya, depan-depanan. tetangga. Tapi rumah dia sendiri 2. Nah, dia tuh lagi di rumah itu sama adik dari mamanya. Ya, adik dari mamanya tuh baik ya. Kayak gitu biasa. Nah, terus adik dari mamanya keluar, ada datang sepupunya agak jauh lah. Terus sepupunya tuh bilang,
Mana si kita sebut siapa sih nama adik dari mamanya? Kita Jingga aja deh. Cowok loh. Oh cowok. Dono lah, Dono. Si Dono tuh pelakunya aja ya yang jelek-jelek. Nah, si Dono tuh tanya sama si Mawar tuh katanya, "Mana si Putra?" Terus si Mawar bilang, "Putra lagi keluar bentar." Ya, emang biasa tuh main-main ke rumah si Mawar sama Putra gitu ya. Duduklah dia di bawah, si itu di atas. Terus dipanggil, "Mawar, Mawar, Mama." Terus si Dono tuh bilang sama Mawar gini, shock banget. Gimana? "Mau nggak gituan? Aku kasih duit." Kok dia bisa langsung to the point? Terang-terang. Iya, mungkin ya, nggak tahu pikiran orang atau gimana, atau ya dia mikirnya si Mawar tuh masih polos atau apa gitu. Jadi bentar, si Mawar ini umur berapa? Udah kalau dari kasusnya sih umurnya tuh udah lumayan besar, sekitar 15 tahun. Jadi udah besar lah ya. Jadi seharusnya Mawar juga ngerti nggak? Iya, udah ngerti. Nah, pas si Dono tuh bilang, "Mau nggak kita gituan? Nanti aku kasih uang." Dia iming-iming uang. Si Mawarnya nggak mau lah, orang dia waras. Iya. Si Mawarnya langsung ketakutan gitu, nggak mau, langsung nolak dan langsung pergi ke rumahku panggil. Aku nggak nyangka banget kalau si Dono gitu. Soalnya aku sama Mawar tuh sepupu jauh lah dianggap ya. Aku sama Dono tuh sepupuan. Pas cerita tuh aku kayak serius Dono kayak gitu. Dono sepupu tuh kayak gitu. Gak nyangka banget padahal si Dono tuh ada pacar aslinya. Iya. Itu cowok udah nggak setia nih. Udah Sama melakukan sepupu kayak gitu. jauh sendiri kayak gitu ngajakin kayak mau nggak kayak gini kayak di mana gitu. Ngajak to the point gitu terang-terang. Itu termasuk juga pelecehan. Pelecehan verbal. Ya si Mawar itu ya takut lah gitu. Jadi sampai sekarang si Mawar kalau ketemu si Dono itu canggung banget. Kayak masih lah ya namanya kita terlintas di otak kayak inget, wah dia ini pernah ngajakin aku gini. Jadi dia semaksimal nggak sih ketemu sama si Dono itu? Menghindar sih, tapi kalau nggak sengaja atau terpaksa satu ruangan ya paling sejauhan atau sediaman canggung banget gitu. Kayak biasanya kalau dulu kan Pasti masih si Dono ini juga malu kan. iya. Kalau dulu kan biasanya kan suka penesan-penesan gitu ya, bercanda gitu. Tapi kalau sekarang udah itu kayak canggung banget. Aku yang Kalau tahu, gua mah juga nggak mau lah gitu seakrapan gitu kalau udah digituin. aku yang tahu aslinya kalau ketemu dia kayak aduh hilang respect gitu loh Iya. ya si Dononya gitu. Mana sepupu kamu juga kan? Iya gila nggak nyangka banget. Duh pembahasan kita kali ini bener-bener Iya sih, tentang pelecehan, Ganja. aborsi, oh teman-teman lain ada pembahasan lain kekerasan. boleh banget nih. Oh iya, buat Iya. teman-teman kalau misalnya ada kayak pengalaman nih atau ada cerita dari orang lain yang menarik, mungkin bisa aja DM Bisa ke IG kami sharing ya. ya. Ke mana tadi? IG IG 1 jam. 1 jam 1000 cerita. Nah, IG kami itu ya. Kalian bisa DM aja cerita ke kami. Nggak apa-apa banget, nanti kami bisa undang seperti Kak Miranda dan Kak Nisa. Bisa kami samarkan namanya atau kalau kalian malu menampakkan wajah kalian ya Kalian kita bisa pakai pakai sensor. Iya kita Atau enggak lewat pakai via topeng. via telepon juga nggak apa-apa. Iya. Bisa hubungi nomor kita. Oke. Oke. Nah, jadi pembahasan kali ini ada lagi atau udah nih? Udah kali ya. Kayaknya. Iya, ini soalnya udah jam makan siang. Ini Udah lewat kan? mah. Pasti. Kita tutup podcast kali ini. Dan sebelum kita tutup, kita mau ngucapin Terima kasih dulu pada tamu istimewa kita, pada Kak Kak Anissa dan Kak Miranda nih. Makasih banget ya udah meluangkan waktunya. Iya, mereka jauh-jauh tahu nggak dari mana? Dari Kenten sama Jakabaring. Jauh banget menyempatkan diri, Iya. meluangkan waktu yang super sibuknya untuk mengisi Padahal podcast mereka acara ini seorang mahasiswi, kan tahu sendiri mahasiswi sibuknya kayak mana kan sempet-sempetnya Iya, mereka datang ke tugasnya podcast gimana kita. banyaknya. Wah, gimana nih seorang mahasiswi tugasnya apa banyak gak sih? Kita nanya boleh nggak? Kalian kan juga mahasiswa ya, pasti tahu. Tapi kan beda-beda Tapi kan dong. beda Setiap dong. kampus. Iya, setiap kampus. Kalau saya ya pasti banyak lah ya. Tapi ya menjalani aja ya namanya Iya. kita. Ya udah. Dinikmatin aja. Iya, dinikmatin tiba-tiba skripsi lulus Ah. ACC. Amin banget sih Amin. kalau jalannya lancar gitu ya. Amin paling serius Dan itu mah. intinya kalau misalnya ada masalah ya diceritain. Jangan lupa. Ya, jangan dipendam sendiri intinya. Soalnya itu bisa berdampak pada mental kita.
sharing Lama-lama juga kita sama orang bikin yang stres. pasti ya. Iya, jangan stres sendiri, jangan mau stres sendiri itu. Ini Atau jangan bisa mau. datang ke psikolog mungkin kalau mau solusi. Lebih ahli. Iya, lebih ahli dalam bidang itu. Udah kalau Oke. gitu, Sekian podcast dari kami. mungkin Ketemu lagi next time ya. mungkin di acara podcast selanjutnya bakal ketemu kita lagi dengan Bintang tamu yang bintang berbeda. tamu lainnya. Penasaran siapa aja? Tonton podcast kita podcast. berikutnya ya. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di Net Podcast 1 jam 1000 cerita Kita lainnya.